Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ada sukacita, amin. Hari ini firman Tuhan tentang peranan kepala rumah tangga. Siapa sih kepala rumah tangga? Siapa? Hah? Langsung nyenggol suaminya. Suami, amin. Kita baca di Efesus 5 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Adam. Tuhan pertama kali menciptakan Adam, bukan Adam dan Hawa, tetapi Adam lebih dulu. Adam diciptakan, dia seorang pria, dia diciptakan jauh lebih awal daripada Hawa. Karena setelah Adam terus Tuhan menciptakan binatang, kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai ayat 28 dan 16-18, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kalau kita membaca ayat ini, pertama kali Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan memberikan perintah, betul? Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah itu Tuhan itu mikir, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi memang dari awal pria itu diciptakan gak baik kalau sendirian saja. Makanya kalau bapak-bapak ditinggal istrinya meninggal, dia gak tahan untuk hidup sendiri, betul? Kalau perempuan setelah suaminya meninggal kebanyakan gak menikah. Kalau pria ditinggal meninggal, dia bisa sakit, dia biasa tambah kelihatan tua. Tapi kalau dia menikah, dia seger karena ada yang merawat dia. Betul? Tapi kalau perempuan-perempuan kebanyakan setelah ditinggal meninggal, nggak mau menikah. Ada yang mau menikah, tapi kebanyakan nggak mau menikah lagi. Nah, tapi kita mau belajar di sini, Tuhan itu setelah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, tapi Tuhan gak langsung menciptakan Hawa. Nah, kita baca di dalam Kejadian 2, ini lanjutannya, ayat 19 sampai 22. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti makhluk itu. Selanjutnya, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging.
Saudara, dari penciptaan pertama, Tuhan itu menciptakan seorang pria. Dia dipersiapkan sedemikian rupa, wanita belum diciptakan. Kenapa? Padahal Tuhan sudah ngomong gini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan dia seorang penolong yang sepadan. Tapi Tuhan gak langsung menciptakan, padahal Tuhan sudah berpikir dia tidak baik kalau sendirian saja. Malah Tuhan setelah itu membuat binatang dan diberikan kepada Adam untuk dinamai. Nah, kita mulai lihat Tuhan itu awal memang berurusan lebih dahulu dengan pria atau suami-suami. Tuhan berurusan dengan Adam, Tuhan yang memberikan dia firman bahwa apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Tuhan itu memberikan kepada Adam, lalu Adam itu diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan Taman Eden. Kedua, memberi nama-nama binatang. Setelah semuanya selesai dikerjakan oleh Adam, baru Tuhan menciptakan perempuan. Perempuan tidak dikasih firman. Perempuan tidak dikasih tugas. Dia hanya diciptakan sebagai penolong atau sebagai seorang teman, sebagai seorang yang bisa menopang. Tetapi tidak ada perintah. Dan dikatakan nanti kalau mereka bersatu, suami akan meninggalkan keluarganya, bersatu dengan istrinya. Yang artinya Tuhan itu sedang membangkitkan kepemimpinan kepada pria. Pada waktu kamu menikah, tanggung jawabmu adalah istrimu, bukan keluargamu yang lama. Engkau menghormati mereka, engkau menolong mereka, tetapi sekarang kamu harus merawat istrimu. Nah, seorang laki-laki atau seorang suami, seorang bapak diciptakan sebagai provider. Seorang laki-laki, dia adalah seorang penyedia. Dia adalah seorang penyedia bagi istri dan anak-anaknya. Seorang suami diciptakan Tuhan untuk mencukupkan keluarganya. Yang pertama, mencukupkan istri dan anaknya dalam hal finansial. Ada di situ. Dalam hal finansial, memberi rasa aman, memberi dukungan emosional kepada istrinya, punya komitmen untuk membuat pasangan mereka merasa didukung dan dihargai. Yang kelima, dia harus memberikan kebutuhan rohani. Seorang kepala rumah tanggalah yang menuntun keluarganya mengenal Tuhan. Makanya kenapa sebelum Hawa diciptakan, Tuhan memberi firman kepada Adam. Karena Adamlah yang nanti yang mengajar keluarganya akan firman Tuhan. Adam dulu yang mengenal Tuhan, baru nanti Hawa. Karena Tuhan mau menjadikan dia pemimpin. Kalau dua-duanya diciptakan bersama-sama, tidak ada pemimpin. Karena dua-duanya merasa sudah tahu, dua-duanya sudah merasa kenal Tuhan bareng-bareng, dua-duanya tahu punya tanggung jawab yang sama. Tetapi Tuhan membuat laki-laki dulu karena kamu menjadi pemimpin, karena laki-laki adalah wakil Tuhan Yesus. Makanya dikatakan pria itu seperti Kristus. Nah, kalau kita mulai melihat, makanya ada dari Nuh, Abraham, Ishak, Yakub. Mereka itu mewariskan perkara-perkara rohani, mewariskan kehidupan, cara hidup. Terus kita mulai belajar begini. Kalau kita baca Adalia firman Tuhan di Efesus 5 ayat 23 dikatakan begini. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Pria, suami itu seperti Kristus. Kristus adalah kepala jemaat. Jadi suami adalah kepala rumah tangga. Kristus yang menyelamatkan tubuh. Yang artinya suamilah yang bertanggung jawab menyelamatkan keluarganya. Itu sebabnya pada waktu akan ada air bah, Tuhan gak mencari istrinya Nuh. Tapi Tuhan mencari Nuh. Waktu Nuh takut akan Tuhan, gak cuma Nuh yang diselamatkan dari air bah, tapi seluruh keluarganya.
Demikian juga dengan Abraham, demikian juga dengan Ishak, Yakub dan semuanya. Tuhan berurusan dengan laki-laki lebih dulu. Itu sebabnya di Alkitab tidak dikatakan istri-istri seperti Kristus dan dia yang menyelamatkan suaminya. Enggak, tapi suami yang menyelamatkan istrinya. Kalau kita melihat menyelamatkan, kalau kita melihat di Alkitab, ada Ayub, ada Abraham, ada Ishak, ada Daud. Ayub itu berdoa, selalu berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Bahkan kalau anak-anaknya setelah berpesta, Ayub itu membawa korban karena dia berpikir siapa tahu anakku memberontak, siapa tahu anakku berdosa. Siapa tahu anakku mengumpat Allah. Sehingga dia berdoa dan membawa korban. Dari situlah keluarganya diselamatkan. Kok anak-anaknya mati? Mati bukan berarti enggak selamat. Mati mereka masuk surga daripada hidup tapi akhirnya memberontak. Mengerti? Tuhan, Ayub itu berdoa untuk keluarganya. Abraham berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Ishak berdoa untuk istrinya, lalu Daud berdiri berdoa untuk keluarganya dan berdoa untuk keturunannya. Makanya kenapa di Alkitab yang banyak ditulis adalah pria. Karena Tuhan itu mau berurusannya dengan kepala rumah tangga. Istri bisa jadi imam, tapi kalau suami yang jadi imam, doanya membuat seluruh keluarganya diselamatkan. Makanya kalau kita melihat laki-laki semua, kalau ada perempuan itu menonjol, artinya pria di situ tidak berfungsi. Jadi kita mulai melihat kepala rumah tangga, terus gini, kenapa sih Tuhan itu memberikan tanggung jawab yang besar kepada seorang pria, kepemimpinannya? Karena pria itu memang akan harus melindungi istrinya. Kenapa? Ini mungkin saudara tahu tapi seringkali nggak dipikirin. Wanita, pertama ya, Hawa itu diciptakan setelah Abraham. Kenapa? Karena Tuhan menunggu segala sesuatu sudah tersedia. Kenapa Hawa diciptakan terakhir? Menunggu semua sudah selesai dan tersedia. Kedua, menunggu sampai Adam menyelesaikan dahulu semua tugasnya. Memberi nama-nama binatang itu harus sudah selesai. Baru supaya Adam punya waktu untuk Hawa. Kalau Hawa diciptakan, dia sibuk menamai binatang belum selesai. Maka dia tidak punya waktu untuk memperhatikan dan punya waktu dengan istrinya. Yang berikutnya menunggu Adam selesai dengan dirinya. Makanya seorang pria harus dipulihkan Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tahu, wanita itu beda dengan pria. Pria itu dari muda sampai tua, dari belum menikah sampai sudah menikah, tidak ada perubahan. Tapi wanita banyak mengalami perubahan sejak dia menikah. Makanya Tuhan persiapkan pria, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi istri dan anak-anakmu. Seorang wanita sebelum menikah dia gadis atau virgin. Setelah menikah maka kegadisannya hilang. Sehingga sekarang sudah tidak virgin lagi. Waktu setelah menikah dia mulai mengandung. Waktu mengandung ada banyak perubahan di dalam tubuh perempuan. Meskipun fitness bertahun-tahun rusak di dalam sehari gara-gara hamil. Betul gak ibu-ibu? Sudah senam-senam hamil, rusak gak tubuhnya? Rusak. Waktu mengandung, perempuan itu gak mengandung itu langsung gembira ria. Ya ada, tapi jarang. Kebanyakan mengalami morning sick. Dia pagi-pagi kayak saya dulu, pagi-pagi mual, muntah, bau nasi muntah, bau makanan muntah, makan ini muntah, makan itu muntah.
Dan saya dulu cuma bisa makan durian. Lah aneh kan? Kalau adik saya dulu selama 9 bulan cuma bisa makan nasi putih sama kerupuk. Untung anaknya sehat karena makan apapun. Bukan gak mau, muntah. Ada banyak perubahan sejak wanita itu engkau ambil menjadi istri. Kemudian dia gak bisa tidur. Waktu mengandung tidurnya gak enak. Lalu bentuk tubuhnya sudah mulai berubah semuanya. Kakinya bengkak, lehernya bengkak jadi jelek. Yang jadi cantik jarang. Yang ketiga, setelah melahirkan, kita mau sampaikan kenapa Tuhan itu benar-benar mau seorang pria yang sudah selesai dengan dirinya. Bukan seorang pria yang masih haus perhatian. Karena istrimu itu memang butuh untuk dilindungi, untuk kamu jaga. Karena sejak dia menikah dengan kamu akan mengalami banyak perubahan. Waktu dia selesai melahirkan, banyak ibu-ibu, wanita itu yang mengalami baby blues. Dia mengalami depresi, dia mengalami kelelahan karena semua organnya turun. Makanya diistilahkan orang yang setelah melahirkan mesinnya turun. Karena semua organnya mengalami kerusakan. Itu sebabnya orang perempuan setelah melahirkan harus pakai korset, betul ya? Karena setelah hamil begitu besar, terus melahirkan itu kayak balon yang kempes, itu enggak langsung kempes. Kakak saya bilang, kalau enggak dikotopang korset, itu menggantung itu bisa usus-usus ikut menggantung. Makanya harus ditekan. Itu sebabnya saudara bisa bayangin kalau seorang istri menikah lalu prianya tidak bertanggung jawab. Makanya saya melihat ada sebuah yayasan pelayanan. Ini seorang ibu belas kasihannya tinggi. Dia khusus mencari ke jalan-jalan. Itu sampai di video. Mencari karena ternyata banyak wanita di jalan-jalan yang stres. Agak gila. Ada yang dalam keadaan mengandung. Dia kayak ngelamun, mengandung, ada yang jalan. Itu sudah agak gila. Karena ditinggal suaminya, dikhianati suaminya, dan ada bahkan yang sudah baru melahirkan. Saya dulu punya teman sampai anaknya pernah hampir dilempar dari jendela, ngalami baby blues. Waktu dia kelelahan, capek, anaknya nangis terus, tidak ada yang bantu dia, suaminya kerja. Suaminya enggak salah, tetapi seorang perempuan kadang waktu tubuhnya itu ngalami kelemahan, ngalami baby blues, ngalami sebuah ketakutan. Sampai teman saya bilang, waktu itu saya mengalami kayak saya sendirian, saya ketakutan, saya dalam keadaan lemah, enggak bisa bangun, anakku nangis. Saya tuh sampai kepingin tak lempar anakku, bukan benci anaknya, tapi depresi. Makanya kenapa orang-orang yang mengandung harus didampingi. Sampai teman saya pernah juga. Waktu itu sampai dia harus dari Amerika pulang ke Indonesia. Karena dia itu sampai nangis ke gereja tuh nangis sambil gendong anak nangis. Terus dia bilang, tolong saya. Karena saya itu selalu kepingin membunuh anak saya. Mau melempar anak saya. Saya enggak tahan. Dia tahu itu gak boleh, tapi dia tuh saking depresinya sampai didoakan dia nangis, sampai ditolong orang-orang digendong dia nangis terus sampai akhirnya suaminya karena mencintai istrinya dibawa pulang ke Indonesia supaya ada keluarga yang mendampingi. Makanya dari awal kenapa Tuhan berurusan dengan Adam lebih dulu. Kamu harus mengenal aku, tahu firmanku, kamu beresin semua. Supaya waktu aku memberikan kamu seorang istri, kamu sudah selesai dengan dirimu. Dan kamu tahu, kamu tidak hanya bertanggung jawab mengasihi istrimu, karena istrimu akan mengandung anak bagimu. Makanya kenapa yang belum menikah, jangan cuma modal cinta, tapi engkau harus tahu kamu membutuhkan seorang suami yang bertanggung jawab. Kemudian, makanya suami-suami kebanyakan yang penting punya istri cantik, tapi perempuan bukan ganteng yang dibutuhkan, tapi seorang suami yang tahu tanggung jawabnya. Amin. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengasihi dua-duanya.
Suami setelah menikah nggak ada perubahan. Perempuan yang banyak ngalami perubahan. Waktu menyusui, jangan berpikir perempuan menyusui itu enak-enak. Enggak. Pertama kali menyusui, seringkali meriang-meriang perempuan. Pertama kali menyusui itu sakit. Apalagi kalau anaknya baru tumbuh gigi. Betul nggak ibu-ibu? Kalau baru tumbuh gigi itu kan agak kasar. Itu kalau menyusu itu sakit. Makanya ibunya kadang-kadang itu sampai nangis. Tapi karena mengasihi anaknya dia tetap menyusui walaupun itu sakit dari awal. Makanya pada waktu seperti itu yang dia dibutuhkan hanya sandaran. Seseorang yang mengasihi dia. Seseorang yang bisa mensupport. Yang menopang emosinya. Makanya kenapa Yusuf dipanggil Tuhan seseorang yang dewasa. Bagian Yusuf hanyalah menemani istrinya sampai melahirkan. Karena dia punya banyak kelemahan dan sebagainya selama melahirkan dan sebagainya. Waktu dia melahirkan pun ada banyak membutuhkan pemulihan. Makanya kapan hari ada di sebuah negara. Di China sana ya, seorang ibu sedang melahirkan, dia gak bisa melahirkan, harus sesar. Cuma sesar itu harus ditanda, itu Kak, puji Tuhan di Indonesia enggak, yang tanda tangan harus keluarganya gak mau tanda tangan karena sesar mahal. Jadi dia tetap harus melahirkan normal, padahal gak bisa, sudah berjam-jam. Dia sudah sakit menderita sampai lompat, sudah tahu ya beritanya itu, lompat dari jendela. Dari rumah sakit dari atas. Karena dia sudah gak tahan. Dalam arti gini. Makanya kenapa suami menggambarkan. Suami itu seperti Kristus. Kristus itulah yang berkorban untuk gereja. Karena dia tahu gereja itu lemah. Membutuhkan seseorang yang kuat. Yaitu Yesus. Perempuan didukung maka dia akan melahirkan anak yang kuat. Dia akan melahirkan anak yang bisa takut akan Tuhan. Sekalipun suami yang mendidik anak, tetapi selama di kandungan, istrilah menghasilkan anak itu menjadi seperti apa. Makanya kita ini dibentuk dari sejak dalam kandungan. Tuhan membentuk kita, menenun kita di kandungan ibu kita. Makanya ada videonya itu bagus saudara. Waktu Tuhan membuat bayi itu, kayak ada sinar itu sampai membentuk akhirnya menjadi sebuah tulang dan sebagainya. Itu dibentuk Tuhan kayak tenunan, memang kayak nenun, sama ada videonya ya di sini. Kayak tenunan. Tetapi juga perasaan ibunya, apa yang terjadi pada ibunya itu juga berpengaruh pada bayinya. Makanya bayinya lahir tertolak atau dia merasa diterima, itu dibentuk dari kandungan. Nah, kemudian tadi mengalami baby blues, lalu mengalami menopause. Waktu menopause banyak orang kemudian mengalami banyak perubahan secara dan emosinya karena di dalam tubuhnya ada banyak mengalami perubahan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, suami istrinya itu selama berapa 2 tahun gak bisa bangun. Tapi puji Tuhan kita gak akan mengalami itu, amin. Ada yang gak bisa bangun saudara. Mengalami menopause. Nah, itu sebabnya dikatakan kamu harus menghormati istrimu sebagai kawan sekerja, kawan pewaris, sebagai makhluk yang lebih lemah. Dia butuh engkau lindungi secara emosional. Seorang wanita bahkan pada waktu mengalami period, itu banyak yang mengalami kram perut. Ada banyak yang mengalami pusing kepala dan sebagainya. Makanya di dalam perempuan itu banyak kejadian-kejadian yang memang bukan dibuat-buat dia menjadi lemah. Karena banyak perubahan yang ada di dalam tubuhnya. Dan setiap bulan mereka akan mengalami sesuatu perubahan pada waktu mengalami period. Tiba-tiba makanya ada yang ngomong kalau dia mengalami period itu dia pemarah. Bukan karena dia suka marah. Karena emosinya, hormonnya itu berubah. Nah, kita mulai melihat. Makanya dibutuhkan seorang kepala rumah tangga yang
tahu mengasihi. Maka Alkitab berkata, suami-suami kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada dia. Tetapi istri supaya suami bisa mengasihi, maka hormati suamimu. Nah, itulah kenapa Tuhan itu adil. Tuhan membentuk semuanya dengan kewajiban-kewajiban yang berbeda. Saya bersyukur suami saya itu orangnya baik banget. Saya dulu hamil 3 kali juga seperti aduh muntah, mual, aduh sampai sebagainya. Suami saya sampai lagi nih, sudahlah sayang gak usah punya anak gak apa-apa. Yang penting istriku sehat, gak usah punya anak. Suami saya itu bagi dia itu pokoknya kayak lagu itu loh. Apa? Yang lagu terbaru ini apa? Apa sayang kemarin? Apa sih lagunya? Hah? Iya, gimana itu kata-kata lagu pertamanya? Kalau ada 9 nyawa, mau kamu saja. Terus ini hatiku ya kan? Ini di dada. Ini dada, isinya kamu semua, ya kan? Isinya, saya bilang gini, lo yang itu kan kayak kamu, dadamu isinya aku semua. Ini istri yang GR, amin. Jadi lagu itu saya dulu sering ngomong suami saya, di dalam dadamu itu cuma isinya aku semua. Terus ada lagu ini, lo yang ini lagu ini persis kamu. Karena bagi dia, nah inilah, dia mengerti harus menolong istrinya. Di dalam kehidupan kita juga demikian seorang suami. Makanya sekali lagi pada waktu Tuhan memanggil Yusuf sebelum bertemu dengan Maria. Yusuf itu dipakai Tuhan karena dia sudah selesai dengan dirinya. Makanya dia bisa melindungi seorang wanita bernama Maria. Makanya kalau saudara baca di Alkitab. Pertama Tuhan itu berbicara dengan Maria, betul? Kamu akan mengandung dan anakmu itu berasal dari Roh Kudus. Tapi cuma 1 kali. Tapi Tuhan berbicara kepada Yusuf 4 kali. Kenapa? Karena Tuhan tahu kamu yang mendampingi Yusuf, Maria, kamu yang menopang Maria, dan Alkitab berkata Yusuf itu setia. Makanya Tuhan, dia itu selalu berdoa untuk Maria. Yusuf itu bagi dia, hidupku aku sukses kalau membuat istriku bisa melahirkan dengan berhasil. Visi Tuhan dalam hidupnya berhasil, melahirkan anak yang sehat. Itu aku adalah suami yang berhasil. Makanya Tuhan banyak bicaranya kepada Yusuf. Kenapa? Karena bagi Tuhan, kamulah yang kutitipi. Enggak cuma dititipi seorang istri, tapi akan ada keturunan lewat istrimu. Itulah keturunanmu. Maka kalau kamu mengasihi istrimu, engkau juga mengasihi anakmu. Engkau juga mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Kemudian kalau kita tahu, itu sebabnya seorang istri-istri kita harus tahu kebutuhan seorang suami. Kebutuhan suami itu hanya 4. Yang terutama, 1, dihormati. 2, dihargai. Dia bukan butuh dicintai, istri butuh dicintai, dikasih. Ketiga, butuh ditopang oleh istrinya. Yang keempat, dipenuhi kebutuhan biologisnya. Itu tugas istri, memenuhi kebutuhan suami. Orang bilang kebutuhan istri sangat banyak. Enggak saudara. Walaupun sangat banyak, saudara hanya bisa melakukan 1 hal, sudah menjawab semua. Kasih dia duit banyak, maka all the problems are solved. Betul? Semua masalah langsung selesai. Dia cemberut, dia merengek, dia ini, dia butuh dikasih, dia butuh dilindungi, butuh ini, butuh itu. Kamu guyur duit, hilang semua. Karena saudara, dia langsung gak butuh saudara, dia langsung pergi shopping. Betul?
salam kanan kiri, aku gitu Pak. Nah, sekali lagi, makanya seorang suami kalau kita melihat Yusuf, Abraham semuanya, anak-anaknya takut akan Tuhan, itu bukan berkat yang diturunkan dari ibunya. Makanya Abraham harus menupangkan tangan terhadap Ishak. Ishak menumpangkan tangan kepada Yakub. Kenapa Yakub sampai rebutan berkat kepada Ishak, bukan merebut? Padahal Yakub itu kan deketnya sama mamanya, betul? Kalau Ishak memang lebih sayang sama Esau kakakku, ya udah dia diberkati Esau diberkati papaku Ishak. Tapi aku minta berkat dari ibuku. Enggak. Berkat tetap turun dari bapaknya. Kenapa? Karena seorang suami, seorang bapak memang memperoleh berkat khusus dari Tuhan. Makanya Alkitab berkata, kepala istri adalah suami, kepala suami adalah Kristus, kepala Kristus adalah Bapa. Enggak langsung Kristus ke istri, kecuali suaminya enggak ada, sudah meninggal. Tetapi berkat utama itu dari seorang suami. Makanya karakter suami, kalau dia takut akan Tuhan, itu lebih cepat melahirkan orang yang takut akan Tuhan. Bukan di mama. Makanya kenapa sebelum Tuhan mempertemukan dalam pernikahan, Tuhan memberesin seorang pria lebih dahulu. Tapi seringkali banyak orang yang selalu kepingin cepat menikah, wanita-wanita milih asal milih yang penting nikah. Saudara, sekali lagi, maka di dalam sebagai suami-suami, tugasmu mengasihi istri, melindungi, mencukupkan istri dan anak-anakmu. Itu memang adalah tugas seorang suami. Makanya Alkitab berkata, seorang suami yang berlaku kasar kepada istrinya, maka dia berdoanya tidak dijawab. Nah sekarang, seorang wanita itu butuh seorang pria sejati. Karena dia itu tadi banyak mengalami perubahan. Pria sejati itu yang gimana? Satu, takut akan Tuhan. Kedua, seorang pria yang bertanggung jawab. Tiga, pemimpin yang mengasihi, bukan pemimpin yang otoriter. Empat, punya hati melayani. Saudara tahu Abraham sekalipun pemimpin. Waktu si Sarah bilang gini, ini Hagar ini anaknya tuh nakal. Aku pinginnya Hagar pergi dari sini. Terus Tuhan berkata kepada Abraham, dengarkan dan lakukan kata istrimu. Artinya karena kamu pemimpin dan mengasihi, sekalipun pemimpin dengarkan istrimu. Karena kamu mengasihi, kemudian rela berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Karena Alkitab berkata, seorang suami seperti Kristus yang menyerahkan dirinya, menyelamatkan gerejanya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, seorang suami sama seperti Kristus yang menyerahkan dirinya untuk gerejanya. Demikian juga dengan saudara saya. Itu sebabnya seorang pria yang kuat, suami yang kuat akan menghasilkan istri yang kuat dan melahirkan keturunan yang kuat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya nanti musik. Itu sebabnya para bapak, saudara mulai mengoreksi diri. Kalau ada hal-hal yang kita tidak lakukan karena saudara mengasihi Tuhan, maka bertobatlah. Demikian juga istri-istri, kalau selama ini saudara tidak menghargai suamimu, maka bertobatlah. Karena bagianmu adalah menghormati suami, menghargai dan menopang suami. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau mau di dalam pernikahan kami melahirkan keturunan-keturunan ilahi, keturunan yang kuat, bukan hanya secara fisik tetapi secara rohani. Mereka, anak-anak kami lahir dengan takut akan Tuhan. Kami melahirkan anak-anak yang punya iman, memiliki pengenalan akan Tuhan.
Firman-Mu berkata bahwa suami adalah kepala. Tuhan kau memulihkan setiap suami-suami. Mungkin ada trauma di masa lalu, dari orang tuanya, dari keadaan masa lalu. Tapi saat ini kami berdoa, biarlah darah Yesus menguduskan setiap suami di tempat ini. Kami mencabut setiap kepahitan, trauma masa lalu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan darah Yesus menguduskan para pria di tempat ini. Sehingga pria-pria di tempat ini yang muda maupun yang sudah menikah, semua mengalami pemulihan. Sehingga pria-pria yang di dalam Tuhan lahir menjadi pria-pria sejati yang siap melakukan tanggung jawabnya seperti yang Tuhan percayakan kepada mereka, yaitu melindungi istri dan keturunannya. Karena kami percaya seorang suami akan menurunkan berkat rohani, seorang suami akan menurunkan berkat jasmani. Seperti Abraham mewariskan bukan hanya berkat jasmani yang berkelimpahan, dia juga mewariskan iman, dia mewariskan karakter, dia mewariskan cara hidup yang benar kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak mereka sampai kepada keturunannya, sampai melahirkan gereja, mereka takut akan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami, keluarga kami, pernikahan kami sehat dan kuat. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali.